Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali menelisik ucapan Rasulullah yang penting ini. Ada di kitab syarah, terjemahan syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman 117 ya. Syarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Buko ya, dari Abu Sirwa'. Jadi aku sholat asar di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat asar berjamaah ya di Madinah. Setelah membaca salam, beliau berdiri terburu-buru melangkahi leher orang banyak menuju salah satu kamar istrinya. Orang-orang takut karena melihat beliau terburu-buru, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui sahabat-sahabatnya itu, dan beliau tahu bahwa mereka benar-benar heran karena terburu-burunya beliau tadi. Rasulullah bersabda, aku ingat sepotong emas yang ada di tempatku, sehingga aku tidak ingin kalau barang itu mengganggu pikiranku. Karena itu aku menyuruh supaya barang tersebut dibagi-bagikan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan, aku meninggalkan di rumah sepotong emas dari hasil sedekah. Maka aku tidak senang kalau sampai menginapkannya, ya, membuat emas itu ada di rumah semalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adzan, bab orang yang mengimami sholat lalu ia menyebutkan hajat dan melangkahi mereka. Ini dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Dia berkata radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridhoinya. Meridhoi siapa? Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris. Sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'i fafazi'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'anhum qad ajibu min sur'atih qal dzakartu syai'an min tabrin indana fakarihtu an yahbisani fa amaratu bi qismatihi rawahul Bukhari. Ini ada penjelasan katanya, fatakhatta melangkahi, maksudnya melangkahi soft pada saat jamaah sedang duduk ya. Kemudian ada hujarun, kamar, jamak dari kata hujrah, jamaknya hujarun ya, hujarun. Kemudian dalam penjelasan hadis tadi ada fafazi'a, terkejut, fafazi'a terkejut. Apa maksudnya? Takut ya, karena hal itu bukan kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau adalah berjalan dengan pelan. Bisuni menahanku, bisuni menahanku, maksudnya aku tidak ingin disibukkan untuk memikirkan hal itu hingga menghalangiku untuk menghadap Allah. Jadi mutiara hadisnya ada 3 ya. Pertama, anjuran untuk membersihkan hati dari hal-hal yang dapat melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anjuran untuk bersegera melaksanakan kebaikan, jangan ditunda-tunda ya. 2, boleh mewakilkan orang lain untuk membagikan sedekah walaupun ia mampu untuk membagikannya sendiri. Dan ketiga, mengosongkan hati dari segala kesibukan duniawi ketika sedang melaksanakan ibadah sholat ya, supaya jiwanya dapat khusyuk. Rasulullah kepikir emas itu.
Jadi aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di kota Madinah. Wasallama summa qama musri'an. Setelah Rasulullah membaca salam, summa qama, berdiri musri'an. Beliau berdiri terburu-buru, musri'an. Fatakhatta riqaban nas, ya. Fatakhatta, melangkahi. Fatakhatta, melangkahi, maksudnya melangkahi soft-soft pada saat jemaah sedang duduk, ya. Fatakhatta riqaban nas, ya. Melangkahi leher orang banyak, ya. Ila ba'di hujari nisa'i, kemana? Ila ba'di, kepada salah satu, ba'di hujari, kepada salah satu kamar, ya, salah satu kamar istrinya. Terus Rasulullah melanjutkan, nah di sini fa kharaja alaihim, ya, fa fazi'an nasu min sur'atihi. Fa fazi'a tadi apa? Fa fazi'a, terkejut, ya, terkejut, orang-orang takut, ya, terkejut, ya. Kenapa min sur'atihi? Karena melihat Rasulullah buru-buru, ya, setelah salam melompati atau melangkahi leher para sahabat yang masih duduk habis sholat asar berjamaah, ya. Fa fazi'an nasu min sur'atihi, orang-orang takut karena melihat beliau terburu-buru. Fa kharaja alaihim, tadi kan Rasulullah masuk kamar, salah satu kamar istrinya, kemudian fa kharaja, Rasulullah keluarlah Rasulullah alaihim, kepada para sahabat yang terkejut tadi jamaah makmum sholat asar berjamaah itu. Kemudian Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Fara'a, beliau tahu, ya, Rasulullah tahu bahwa mereka benar-benar heran karena terburu-burunya tadi. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Fara'a, melihat atau tahu. Rasulullah tahu kalau sahabat itu terkejut karena sikap Rasulullah yang terburu-buru setelah sholat langsung melangkahi leher-leher jamaah sholat asar yang masih duduk. Itu enggak seperti, bukan kebiasaan Rasulullah, ya. Tapi kali itu mereka terkejut karena sikap Rasulullah yang terburu-buru menuju kamar setelah sholat asar berjamaah itu, kamar istrinya, ya. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah bersabda, zakartu syai'an, aku ingat, ini ada apa ini? Tabrin itu apa? Aku ingat sesuatu, sepotong emas yang ada di tempatku. Fakarihtu an bisuni, ya. Aku nggak ingin, ya, kalau barang itu mengganggu pikiranku. Fa amartu bi qismatihi, karena itu aku menyuruh supaya barang itu dibagi-bagikan. Hadis Bukhari. Fa amartu bi qismatihi, rawahul Bukhari. Ini hadis penting, ya. Pertama, mutiara anjuran, ya, untuk membersihkan hati dari hal-hal yang dapat membuat kita lupa ke Allah, ya, dan anjuran untuk cepat, ya, buru-buru melaksanakan kebaikan, yaitu sedekah, menyedekahkan emas tadi yang bisa mengganggu pikiran waktu sholat, ya. Kedua, Rasul kan menyuruh untuk membagikan, jadi boleh mewakilkan orang lain untuk membagikan sedekah walaupun ia mampu untuk membagikannya sendiri. Jadi nyuruh orang lain boleh atas nama Rasulullah sedekahnya. Ketiga, mengosongkan hati dari segala kesibukan duniawi ketika sedang melaksanakan ibadah, supaya jiwanya dapat khusyuk. Hati harus dikosongkan
dari urusan duniawi silang siur di kepala kita. Aku sholat masih mikirin yang lain. Rasulullah masih satu pandangan dia nggak ingin ya duniawi itu, emas yang dia dapatkan dari sedekah dari salah seorang itu mengganggu. Jadi sedekahin aja supaya nggak kepikiran nanti kalau sholat masih mikirin benda itu ya. Hal-hal yang duniawi yang membuat kita lalai dari mengingat Allah, apalagi sedang sholat jadi nggak khusyuk. Ya itu sedikit hadis 1 ya, halaman 117 bab 10, bersegera kepada kebaikan, menganjurkan orang menuju kebaikan serta bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.